Tapi nih sebelumnya adik-adik, Kak Chelsea kangen banget nih sama adik-adik. Tapi kita masih belum bisa ketemu. Tapi gak apa-apa. Yang penting adik-adik harus tetap jaga kesehatan, makan makanannya tepat waktu, jangan lupa juga untuk minum vitamin. Nah sekarang kita mau siap-siap nih untuk memuji Tuhan. Siapa yang udah siap memuji Tuhan? Wah, semuanya pasti udah siap nih karena udah pada tahu hari Minggu. Tapi sebelumnya kita mau bersatu dalam doa dulu yuk adik-adik. Semuanya angkat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami masih boleh bangun pagi dengan keadaan tubuh yang sehat, itu semua karena berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan. Tuhan pimpin kami, biarlah Tuhan pada hari Minggu ini kami boleh mendapatkan berkat yang hanya daripada Tuhan. Terima kasih, kami siap bersuka memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau nyanyi satu pujian. Ini kan hari Minggu, adik-adik pasti hafal dong nama-nama hari. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, kita ada pujian loh. Kita mau menaikkan pujian ini karena Tuhan Yesus selalu ada di setiap hari-hari kita. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, tapi bukan hari Minggu doang. Setiap hari, harinya Tuhan. Ayo adik-adik yang siap memuji Tuhan, kita naikkan pujian ini sama-sama. Let's go! Semuanya tepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik sekali lagi angkat pujian ini. Yuk, 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu ini tapi pakai nama-nama hari. Pasti adik-adik hafal dong dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah kita coba ya, kita coba sama-sama, oke? 1, 2, 3. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Di setiap hari kita, Tuhan Yesus pasti menyertai. Sehingga setiap kita boleh tambah cinta sama Tuhan Yesus, bertambah-tambah dalam mencintai Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mencintai Tuhan? Semakin hari semakin dalam. Wah semuanya. Kalau gitu kita makin berdiri deh supaya makin semangat memuji Tuhan. Oke, kita mau angkat pujian ini nih yang bertambah-tambah dalamnya. Adik-adik tahu kan lagunya? Nah, kita mau sama-sama naikkan pujian ini ya. Siap semuanya? Kita harus goyang buat Tuhan Yesus hari ini. Oke? Siap? Yuk! Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya melebihi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Naikkan pujian ini sekali
baik, karena Tuhan Yesus menyertai kita terus. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian, Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yuk adik-adik kita nyanyikan pujian ini dari awal ya. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yuk adik-adik yang bersyukur, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya semuanya lipat tangan, tutup mata, nanti Kak Chelsea pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, kalau tadi kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam dan dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan tidak lewat begitu saja, tapi boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Abi Raja Wali. Minggu lalu Kak Gani sudah cerita bagaimana tentang kisah tentang Raja Daud dan anaknya yang bernama
Absalom, betul sekali adik-adik ya. Nah, hari ini kelanjutan ceritanya nih ya. Ternyata Absalom ini sangat berambisi sekali menjadi raja menggantikan ayahnya. Nah, caranya itu nggak baik ya adik-adik ya. Caranya itu dengan mengkudeta ayahnya sendiri nih dari kerajaan Israel ya. Jadi diturunkan tahtanya Raja Daud ini. Dikumpulkan orang-orang yang tidak suka dengan Raja Daud. Terus selir-selirnya ya istri-istri dari Raja Daud ini diperlakukan dengan tidak baik oleh Absalom. Ya, kemudian rencana selanjutnya Absalom ini apa lagi? Nah, Absalom tuh ingin membunuh Raja Daud supaya dia bisa cepat-cepat menjadi raja menggantikan ayahnya sendiri. Nah, caranya bagaimana? Nah, si Absalom ini meminta nasihat kepada seseorang bernama Ahitofel. Nah, Ahitofel ini tadinya adalah penasehat dari Raja Daud. Tetapi karena Ahitofel ini mempunyai dendam pribadi dengan Raja Daud, jadi ternyata si Ahitofel ini adalah kakek dari Batsheba. Sedangkan Batsheba adalah waktu itu kalian pernah dengar ceritanya mungkin ya tentang Raja Daud dan Batsheba. Raja Daud melakukan hal yang tidak baik kepada Batsheba, melakukan hal yang terlarang kepada Batsheba, sehingga Batsheba sendiri suaminya Uria juga dibunuh oleh Raja Daud ya. Dibunuhnya terbunuh ya, dibawa ke perang ya, ke medan perang, dan akhirnya suaminya Batsheba meninggal dan Batsheba dinikahkan oleh Raja Daud. Nah, Ahitofel ini sangat menaruh dendam kepada Raja Daud karena Raja Daud membuat rumah tangga cucunya sendiri menjadi hancur berantakan. Nah, maka itu ketika Raja Daud dikudeta oleh Absalom, maka si Ahitofel ini mendekati atau bersekongkol dengan Absalom untuk membunuh Raja Daud. Caranya bagaimana? Ahitofel memberikan nasihat kepada Absalom kalau dia meminta 12.000 pasukan kepada Absalom, dan langsung hari itu juga, malam itu juga mereka bersama-sama mencari Raja Daud yang saat itu mungkin sedang lengah. Menurut Ahitofel itu saat si Raja Daud sedang lengah, saat mereka tidak ada persiapan, dan tiba saatnya mereka harus langsung menyerang Raja Daud. Langsung si Ahitofel minta seperti itu kepada si Absalom. Lalu Absalom sambil berpikir, ya boleh juga, tapi saya nggak mau cuma dengar satu nasihat, saya mau dengar satu nasihat lagi nih dari orang yang lain. Lalu dipanggilnya lah seseorang bernama Husai. Nah, ternyata Husai ini juga adalah sahabat dari Raja Daud. Nah, Husai ini berpura-pura baik kepada Absalom, padahal sebenarnya Husai ini sangat mengasihi dan sangat menghormati persahabatan antara Husai, antara diri dia bersama dengan Raja Daud. Tetapi karena Husai ingin tahu rencananya Absalom, maka dia berpura-pura baik kepada Absalom. Nah, Absalom tanya sama si Husai, "Pak Husai, gimana nih? Ini rencananya Ahitofel begini nih," katanya. Lalu Husai bilang, "Nggak bagus ini rencananya. Rencananya kurang begitu bagus, kurang begitu matang. Karena kalau mengumpulkan 12.000 orang pasukan bukan perkara yang gampang. Nggak gampang, belum tentu mereka punya persiapan, belum tentu mereka punya fisik yang kuat untuk menyerang tentaranya Daud." Lalu si Absalom pikir, iya benar juga, masa iya kita harus menyerang secara mendadak? Jadi akhirnya nasihat Husai inilah yang dipakai oleh si Absalom, sedangkan nasihatnya Ahitofel ini tidak dipakai. Nah, Ahitofel ini merasa sangat sedih dan kecewa ya tentunya ya, karena nasihatnya tidak dipakai sama sekali. Padahal dulu waktu zaman Raja Daud masih menjadi raja, segala apapun yang Ahitofel katakan kepada Raja Daud selalu dituruti dan selalu diikuti oleh Ahitofel, karena nasihat Ahitofel itu berasal dari Tuhan. Semuanya itu selalu terjadi sesuai dengan perkataannya Ahitofel. Nah, Ahitofel merasa sangat kecewa karena Absalom tidak mendengar nasihat dari si Ahitofel ini. Akhirnya Ahitofel pulang ke rumahnya dia, kemudian akhirnya dia membunuh dirinya sendiri dengan cara menggantung diri ya adik-adik ya. Nah, setelah itu balik lagi kita ke Absalom ya. Absalom mempersiapkan tentara-tentaranya untuk
menyerang Raja Daud. Di saat persiapannya Raja Absalom, ternyata Husai memberitahukan kepada Daud tentang rencananya Absalom ingin menyerang dan membunuh Raja Daud. Raja Daud mendengar cerita itu, akhirnya melarikan diri kembali melewati sungai Yordan dan tiba di satu tempat bernama Mahanaim. Ya, di Mahanaim ini Daud bersembunyi dan mempersiapkan tentara-tentaranya juga. Kalau tiba-tiba si Absalom ini menyerang kembali, ya, menyerang Raja Daud. Nah, tiba saatnya Absalom berperang mencari Raja Daud dan berniat untuk membunuh Raja Daud secepatnya. Jadi dia mengerahkan seluruh tentara-tentara Israel, mengerahkan tentara-tentara terbaiknya tentunya untuk mencari Raja Daud. Dan tiba perperangan itu terjadi, ya adik-adik, ya, di hutan Efraim, ya namanya, ya. Di hutan Efraim ini terjadi peperangan, ya, pertempuran yang sangat luar biasa sehingga banyak orang yang tewas di dalam peperangan ini. Ada 20 orang tentara yang tewas, tentara Israel juga tentaranya Daud, ya. Nah, Absalom masih mengejar Daud. Tiba saatnya ketika itu ternyata Absalom terjebak di satu posisi, dia berada di antara tentara-tentaranya Daud, termasuk ada Yoab di situ. Nah, si Absalom ini lari supaya nggak kekejar sama mereka atau keluar dari tentara-tentara dari Raja Daud, ya. Dia berusaha untuk melarikan diri. Dia menaiki seekor bagal, ya adik-adik, ya. Nah, ternyata bagal itu tidak sengaja kepalanya Absalom tersangkut di pohon tarbantim. Si bagalnya udah keburu lari, tapi si Absalom tersangkut di dahan pohonnya. Yang tarbantim itu pohonnya besar sekali, ya. Nah, jadi mungkin seperti pohon beringin, ya. Itu pohon tarbantim tuh besar sekali dan kepalanya si Absalom tersangkut, tetapi Absalom masih hidup. Nah, Yoab lihat, Absalom masih hidup, tetapi dia ingin membunuh membunuh si Absalom supaya Absalom nggak punya niat jahat lagi. Dibunuhnya lah si Absalom ini oleh Yoab, ya. Nah, akhirnya Absalom mati di tangan Yoab dan tentara Israel kalah di medan peperangan bersama dengan tentara Daud. Bagaimana dengan Daud? Daud mendengar cerita tentang Absalom sudah terbunuh, sudah mati terbunuh, sangat sedih sekali. Padahal sebelumnya Raja Daud sudah berpesan kepada Yoab, panglima perangnya, untuk tidak membunuh Absalom sama sekali. Tetapi Yoab membunuh Absalom pada saat dia tersangkut di pohon tarbantim. Nah, Raja Daud sangat sedih sekali. Walaupun Absalom sangat jahat dan memiliki niat yang tidak baik, tetapi Raja Daud tidak memiliki dendam sama sekali. Yuk kita mau baca kesedihan dari Raja Daud atas meninggalnya Absalom, anaknya. Kita mau baca, ya adik-adik, di dalam 2 Samuel 18 ayat yang ke-33. Di situ judulnya adalah kesedihan Daud. Kita baca bersama-sama, ya adik-adik, ya. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjing pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku." Sampai kesedihannya Daud tuh sampai segitunya, ya, sampai berniat ingin menggantikan kematiannya Absalom, menggantikan nyawanya sendiri, menggantikan posisinya Absalom, menggantikan kematiannya atau menggantikan ajal dari Absalom ini. Raja Daud sangat sedih sekali karena dia sangat mengasihi Absalom, walaupun Absalom sangat jahat sekali kepada dia. Nah, di cerita ini mengajarkan kita, walaupun orang berbuat jahat kepada kita, orang merancangkan sesuatu kejahatan kepada kita, kita tidak boleh memiliki dendam. Kita harus berdoa, kita harus doakan orang itu agar Tuhan lembutkan hati orang itu dan memiliki kasih serta tidak memiliki dendam dalam hatinya, adik-adiknya. Tentu adik-adik juga di rumah, adik-adik sekolah minggu, adik-adik Raja Wali adalah anak-anak yang baik, adik-adik yang sangat
baik hati yang memiliki kasih Tuhan dalam hati kalian, yang tidak memiliki dendam sama sekali. Ya, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik, dan ayat hafalnya terdapat di dalam Amsal 28 ayat yang ke-14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Dihafalkannya adik-adik, jangan lupa diposting di grup kelas kalian masing-masing. Ayo kita adik-adik, kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau lipat tangan dan kita mau tutup mata. Kita mau sungguh-sungguh arahkan hati kita kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah dengar firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tidak memiliki dendam kepada siapapun. Ajar kami Tuhan juga untuk memiliki kasih Bapa Tuhan, seperti Raja Daud yang memiliki kasih Bapa kepada anaknya. Walaupun anaknya Absalom memiliki dendam, memiliki maksud yang tidak baik kepada ayahnya sendiri Tuhan, tapi Raja Daud sangat mengasihi Absalom anaknya. Tuhan, pagi hari ini juga Tuhan, sebelum kami menutup ibadah kami pagi hari ini, kami ingin berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang kami kasihi. Biarlah kiranya Tuhan keluarga kami, kedua orang tua kami, dan juga saudara-saudara kami Tuhan berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, mungkin teman-teman kami, keluarga kami juga Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan, biarlah kiranya dengan bilur darah-Mu Tuhan mereka boleh sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sangat diberkati, dan biarlah kiranya firman-Mu Tuhan hari ini menjadi rema dan menjadi berkat buat kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kalian.